Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Bersama saya Abdul Qadir Mulakhela di sini atau biasa dipanggil Ading. Dan di samping saya ada guru kita Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Ahlan wa sahlan Habib khair. Dan juga di depan saya ada Ustadz Abdul Hai. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sahabat fillah, kembali lagi di tayangan Tafsir Surat Yusuf. Dan pada kali ini Tafsir Surat Yusuf ayat 99 sampai ayat 101. Tidak lupa tadi saya ketika masuk ke dalam area sini ada tulisan di depan Rumah Tahfiz At-Tanwir. Dan ada tulisannya free of charge. Nah, bagaimana free of charge? Gratis. Kita tanyakan kepada Habib Abdullah. Ya, baik. Alhamdulillah Rumah Tahfiz ini gratis. Dan kita gratiskan bagi para santri, para penghafal Al-Quran, baik yatim, duafa, semuanya. Kita gratiskan makannya, minumnya, biaya belajarnya, bahkan terhadap hal-hal yang lainnya. Itu kita berharap bisa mencetak generasi Quran. Banyak yang nanya sama saya, ya mungkin Habib ini kaya. Bukan Habib nggak kaya, tapi Allah yang maha kaya. Dan kita yakin juga terhadap yadullah ma'al jamaah, kekuatan Allah itu dalam kebersamaan. Dan bagi siapapun yang bersama-sama ingin membangun dan mensejahterakan, insya Allah buat 1000 rumah tahfidz gratis se-Indonesia, silahkan di nomor rekening 888846641. Saya ulangi kembali, 888846641, rekening BSI atas nama Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Dan alhamdulillah kita juga adik disupport sama TS, tukang streaming. Dia mensupport untuk seluruh kegiatan-kegiatan baik kemarin di Hall Solo, di Hall Tanggul juga, dan beberapa hall-hall yang lainnya juga acara-acara baik di edukasi terhadap pondok pesantren dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan di samping kita juga Ustadz Abdul Hai, ini beliau adalah salah satu tim rehlah dakwah Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad yang masuk kampung, keluar kampung, masuk desa, keluar desa, ikut dalam visi misi membangun dan mensejahterakan 1000 rumah tahfidz gratis se-Indonesia. Dan adik juga ada channel ya, Ami Gadir. Komedi, stand up atau ya, komedi yang terdiri dari 2 karakter. Dua-duanya walaupun saya juga gitu. Okay. Main peran ya. Main peran di situ kita. Insyaallah. Oke, pemirsa sahabat fillah, sebelum kita mendengar penjelasan dari tafsir surat Yusuf ayat 99 sampai ayat 101, alangkah baiknya kalau kita mendengarkan ayat tersebut yang akan dibacakan oleh akhina Ustadz Abdul Hai. Kepada Ustadz Abdul Hai dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات
السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Sadaqallah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul wafil karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak bersama-sama tafsir surat Yusuf yang sebelumnya terkait bagaimana sang pemberi kabar gembira yang tadinya sang pemberi kabar buruk buat ayahnya ketika membawakan daripada gamis yang berisikan darah-darah yang seakan-akan itu adalah cabikan-cabikan serigala terhadap diri Yusuf, maka dialah yang akhirnya menghibur ayahnya membawakan gamis yang sesungguhnya yang menyatakan bahwa Yusuf masih hidup, Yusuf masih ada, sehingga kembali lagi dari penglihatan Yakub alaihissalam. Kemudian ketika itu juga maka ayahnya diperintahkan untuk datang ke Mesir menemui Yusuf alaihissalam, dan ketika itu pertemuan diadakan di luar Mesir sebelum masuk ke kota Mesir, ke pusat kotanya. Dan di situ ketika dia melihat ini, dibilang ini Fir'aun Mesir, bukan, ini Ibn Yusuf, ini anak inti Yusuf, katanya. Ini anak-anak, katanya. Gitu dia mau ngucapin salam karena ini kan bapaknya gitu. Tapi Jibril ngomong, "Hali Yakub ya udah bisa salam." Biarin Yakub yang ngasih salam buat inti, katanya. Akhirnya Nabi Yakub yang menyampaikan salam buat Nabi Yusuf, katanya. Akhirnya mendekat satu dengan yang lainnya, berpelukan layaknya seorang anak dan ayah. Itu pertemuan yang sangat menggetarkan jiwa ya. Sampai-sampai Yusuf mengatakan, "Wahai ayahku, kau menangisiku sampai hilang daripada penglihatanmu," katanya. "Enggak ingat apakah kau pernah mengajarkan kepadaku bahwa kiamat nanti akan mempertemukan kita kalau kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi Yakub, "Bukan masalah itu wahai anakku yang kutangisi kepadamu. Aku takut di tengah jalan kau hilang daripada nilai-nilai agamamu, sehingga itulah yang menyebabkan tangisanku kepadamu," katanya. "Sebenarnya aku nggak menangis sih kalau seandainya kau meninggal, aku nggak nangis," katanya. "Tapi aku takut," katanya, "di tengah jalan Allah tarik keimananmu dan kau berubah daripada jalan thoriqoh, daripada jalan ayah-ayahmu." Agak sampai segitu perhatiannya Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan akhirnya begitu indahnya pertemuan tadi antara Yusuf dengan Yakub, Jibril ngomong, "Lihat," kata dia, "ke arah langit," kata dia. "Unzuril hawa," kata dia. Malaikat semuanya nyambut, kata dia. Tazuful malaikat semuanya menari-nari menyambut daripada pertemuan Yusuf dan Yakub yang sangat indah itu. Akhirnya apa? Udkhulu Misr. Falamma dakhalu ala Yusuf, ketika mereka bertemu dengan Yusuf, awa ilaihi abaweh, ya. Maka di situ akhirnya memandang ayah dan ibunya ya kepada Yusuf. Wa qala lahum, dan Yusuf berkata kepada seluruh keluarganya, "Idkhulu Mesir." Masuk ke Mesir sini. Insyaallah aminin. Insyaallah kalian aman semuanya. Wa rafa'a abayhi 'alal 'arsy. Maka dia mengangkat kedua ayahnya ini di atas singgasana yang teramat luar biasa. Wa kharru lahu sujada. Maka para saudara-saudaranya ini sujud kepada Yusuf alaihissalam, ya. Dan ketika itu juga ayahnya dan saudaranya semuanya sujud memberi penghormatan kepada Yusuf. Ini sujud yang sujud nundukkan diri, maksudnya bukan berarti menaruh jidat di atas muka bumi ya. Dan itu adalah simbol salam penyambutan mereka. Mungkin ada juga di daerah sebagian orang bungkuk gitu buat. Ada. Wa qala ya abati, dan Yusuf nyampaikan, "Wahai ayahku,"
karena ini terjadinya mimpinya Yusuf. Hada ta'wil ru'ya ya min qabl, ini takwil ataupun terjemahan daripada mimpi-mimpiku yang sebelumnya yang pernah aku ceritakan kepada. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat daripada 11 bintang, bulan dan matahari semuanya bersujud kepadaku. Nah inilah kejadian mimpiku wahai ayahku, kata. Nah, di situ ayahnya kan latak susuru ya ke ala ikhwatika, dulu abahnya ngomong jangan ceritain, katanya ini mimpi, jangan gitu diceritakan dulu kan. Waktu Yusuf ngomong, wahai ayahku, aku lihat 11 bintang, matahari dan rembulan semuanya sujud kepadaku. Ayahnya ngomong jangan ceritain, katanya. Akhirnya Yusuf yang menceritakan dan mentakwilkan mimpi itu sendiri. Wahai ayahku, inilah terjemahan daripada mimpi. Waqad ahsana bi qad ja'alaha rabbi haqqan. Ini dijadikan kenyataan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku. Waqad ahsana bi, Allah telah berbuat baik kepadaku. Bayangkan, Nabi Yusuf dengan berbagai ujiannya tetap ngomong Allah maha baik. Nah, ini penting, pelajaran penting bagi kita semuanya, mengingat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Itu akhrajani minas sijin, ketika dia mengeluarkanku dari penjara. Langsung ceritanya ke penjara, enggak ngingetkan waktu dia dibully, dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam sumur sama saudara-saudaranya. Biar apa? Biar takaruman ya, di Allah takhjal ikhwatu, biar enggak merasa merasa bersalah ini saudara-saudaranya. Kalau disebutkan dosa saudaranya tadi, mungkin saudaranya bakal malu ini di hadapan bapaknya kan. Wajah abikum minal badwi, dan aku didatangkan dari pedesaan, min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati, setelah syaitan merusak daripada hubunganku dengan saudara-saudaraku. Inna rabbi latifun lima yasha innahu wal alimul hakim. Allah Subhanahu wa taala telah membuat daripada perkara yang sangat amat luar biasa lembut kepadaku, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan ketika itu ayahnya tinggal bersama Nabi Yusuf kurang lebih 24 tahun. Ada yang ngomong 17 tahun ya. Dan wakanat muddatu firaqih, antara Yusuf dengan ayahnya itu 18 tahun ya. Ada yang ngomong 20 atau 80 tahun ya. Kemudian ayahnya ini meninggal ya. Enggak lah, beberapa lama akhirnya ayahnya meninggal. Dia mewasiatkan kepada Yusuf untuk dibawa dan dimakamkan di dekat ayahnya ya, di dekat Ishak. Dan diceritakan bahwa dikuburkan dekat dengan saudara kembarnya, diceritakan. Yakub ini ada kembaran ya, nggak salah. Kemudian setelah dikuburkan di tempat di Kanaan sana, kembali ke Mesir ya Yusuf, dan tinggal di Mesir sebanyak 23 tahun ya. Dan ketika dia ngerasa sudah, Masya Allah, sudah mencapai kesuksesan yang teramat luar biasa, Nabi Yusuf ini doa, Rabbi qad atainatani minal mulki, ya Allah, kau telah memberikan kepadaku kekuasaan, wa 'allamtani min ta'wil ahadits, telah mengajarkan kepadaku tentang menafsirkan daripada mimpi-mimpi. Fatiras samawati wal ardh, engkaulah pencipta langit-langit dan bumi. Anta wali, engkaulah kekasihku ya, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat juga, yang memiliki terhadapku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni, dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Ini doa Nabi Yusuf. Nabi aja doa minta dikumpulkan dengan orang soleh. Ini ada doanya daripada ayah-ayahku, dari kalangan torikohku ya, guru-guruku. Maka setelah itu Nabi Yusuf hidup selama 1 minggu atau lebih, dan meninggal, dan umurnya itu 120 tahun ya. 120 tahun. Ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Yusuf itu dikubur dekat Sungai Nil. Kubur dekat Sungai Nil. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika Nabi Musa keluar dari Mesir, Nabi Yusuf dibawa lagi jasadnya, jenazah dikuburkan di sana, di Kanaan, di Palestina. Nah,
Sahabat fillah, baru saja kita mendengar penjelasan tafsir surat Yusuf ya dari guru kita Al Habib Abdullah bin Ja'far Al Habsyi, yaitu ayat 99 sampai ayat 101. Sebelum kita tutup dari tayangan ini, kita masuk nih pertanyaan-pertanyaan, Beb. Boleh, siap. Harus kita jawab nih, Beb. Yaitu terkait dengan mimpi dari Nabi Yusuf tadi itu yang menjadi kenyataan di situ. Iya. Nah, ini pertanyaannya ini, apakah dejavu dan hubungannya dengan Islam itu gimana tuh, Beb? Iya. Dejavu ya. Dejavu ini kita perlu tahu bahwa dejavu itu mimpi yang mirip kenyataan. Benar. Jadi kadang-kadang kita sadarin, ini kayak mimpi aku nih, gitu. Baik maupun buruk. Nah, gimana cara ngatasinnya kalau nggak baik gitu kan? Kalau nggak baik tentu kita berdoa ketika mimpi tadi. Misalnya ada mimpi buruk, kita nafas itu meludah tapi tanpa riaknya gitu. Tuh 3 kali. Kemudian baca daripada sutawud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala ujian ataupun godaan syaitan tadi, karena mimpi buruknya biasanya dibuat sama syaitan. Dan adapun dejavu yang baik, minta juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang baik-baik dari kejadian tersebut. Dan kita berharap mudah-mudahan dejavu itu ya disebut juga sebagai bahwa hal-hal yang mendekati kiamat. Hal mendekati kiamat ini termasuk akhirnya kejadian banyak mimpi seorang muslim itu jadi kejadian. Termasuk. Nah, karena. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya tadi di dalam kisah Nabi Yusuf memaafkan tapi tanpa menyebutkan kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, ini zaman sekarang nih ada orang-orang nih, oke dimaafin nih, maafin, tapi di statusin. Nah, kesalahan-kesalahan tetap diungkap Di story. di story kan, bahkan bisa diulang-ulang itu kesalahannya diungkit-ungkit di setiap saat. Nah, itu gimana itu, Beb? Baik, bagi kita yang sudah memaafkan, tentu ya memaafkan itu harus ikhlas. Apa tanda ikhlas kita dalam memaafkan? Adalah tidak mengungkit kesalahan-kesalahan terhadap orang yang kita maafkan. Jadi kalau udah maafkan, bukti tulus kita maafkan, apa nggak ngungkit lagi udah. Ya udah maafin sudah. Selesai. Ya, selesai. Berarti kalau kita masih ngungkit, berarti kita belum ikhlas dalam maafkan. Kemudian Nabi Yusuf ini berdoa untuk mencintai orang-orang soleh. Ya. Nah, ada doa yang lain atau gimana tuh doa untuk mencintai orang-orang soleh ini? Gimana tuh penjelasan tuh? Karakter orang soleh aja Nabi ya, seukuran Nabi Yusuf aja cinta dia dengan torikohnya, dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan buyutnya lagi Nabi Ibrahim. Dia tahu bahwa jalan ini jalan yang teramat luar biasa. Tentu ketika kita mencintai orang soleh, kita minta kumpul sama orang soleh di dunia dan di akhirat. Ada doa juga biasanya yang kita baca, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna, dan matikan kami fi tariqatihim, di jalan mereka, wa mu'afatim minal firdain, dan minta jauhkan dari segala macam fitnah. Banyak doa-doanya. Ada ya Rabbi wajma'na wa ahbabalana fi darikal firdausi atiyabal maudhi, ya Allah kumpulkan kami dengan para kekasih kami di Jannatul Firdaus, sebaik-baiknya tempat. Dan banyak doa-doa dari Imam Haddad, dari Habib Umar bin Hafid dalam Maulid Dia Ulame juga ada, dan lain sebagainya. Doa yang sangat baik. Luar biasa. Ini doa yang harus kita selalu panjatkan ini, kumpul bersama orang-orang soleh. Sekelas Nabi aja minta doa seperti itu, gimana kita harusnya gimana nih? Alhamdulillah, kali ini sudah kita dengar penjelasan dari tafsir surat Yusuf ayat 99 sampai 101 oleh guru kita Al Habib Abdullah bin Ja'far Al Habsyi. Terima kasih, Beb. Pada Ustadz Abdul Hayy, terima kasih. Dan saya Abdul Gadir Mulakhela atau biasa dipanggil Ading.
Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.